Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Hafiz Nur Wahyu, NIM 06061282025044, kelas Indralaya, Prodi Pendidikan Jasmani dan Kesehatan. Dosen pengampu, Dr. Handes Samsur Ramel, MMkes, dan Ibu Destriani, MPD. Di sini saya akan menjelaskan tugas TS Sarana dan Prasarana. Tugasnya yaitu membuat PPT, hakikat, prinsip-prinsip, dan fungsi sarana dan prasarana. Yang kedua, peran sarana dan prasarana olahraga pada pembelajaran. Yang ketiga adalah implementasi pemanfaatan sarana dan prasarana pada jenjang SD, SMP, dan SMA. Di sini saya telah membuat PPT tersebut dan saya akan menjelaskannya. Baiklah, yang pertama, hakikat sarana dan prasarana. Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Sedangkan prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama tersenggalanya suatu proses. Dapat diartikan juga kalau sarana itu adalah alat yang bersifat non-permanen yang dapat berpindah-pindah, sedangkan prasarana ialah tempat yang bersifat permanen yang tidak bisa dipindah-pindahkan. Baiklah, selanjutnya, sarana olahraga dapat dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu yang pertama, peralatan atau aparatus. Peralatan adalah sesuatu yang digunakan. Contohnya itu yaitu palang, tunggal, palang sejajar, gelang-gelang, dan lain-lain. Selanjutnya, perlengkapan atau device. Yang pertama, semua yang melengkapi kebutuhan prasarana. Misalnya yaitu ada net, bendera untuk tanda, dan garis pembatas. Yang kedua, suatu yang dapat dimainkan atau dimanipulasi dengan tangan atau kaki. Misalnya bola, raket, dan pemukul. Baiklah, selanjutnya tujuan sarana dan prasarana penjas. Menurut Agus S. Suryo Broto, 2004, halaman 46. Sarana dan prasarana pendidikan jasmani bertujuan untuk yang pertama, memperlancar jalannya pembelajaran. Dengan adanya sarana dan prasarana pendidikan jasmani dapat berjalan dengan lancar, sehingga siswa tidak perlu antri atau menunggu siswa lain dalam melakukan aktivitas olahraga. Yang kedua, memudahkan gerakan. Dengan adanya sarana dan prasarana pendidikan jasmani yang memadai, akan memperlancar siswa dalam melakukan aktivitas. Yang ketiga, mempersulit gerakan. Maksudnya, siswa akan lebih senang dalam melakukan aktivitas gerakan tanpa alat akan lebih senang dan mudah bila dibandingkan dengan menggunakan alat. Yang keempat, memacu siswa dalam bergerak. Dengan adanya sarana dan prasarana pendidikan jasmani yang lengkap, maka akan memacu siswa dalam melakukan aktivitas olahraga dengan menggunakan alat. Yang kelima, kelangsungan aktivitas. Karena jika tidak ada, maka tidak akan jalan. Misalnya, siswa akan bermain sepak bola tanpa adanya lapangan dan bola, maka permainan sepak bola tidak akan berjalan. Yang keenam, menjadikan siswa tidak takut melakukan gerakan atau aktivitas. Maksudnya, agar siswa tidak ragu-ragu lagi melakukan aktivitas pendidikan jasmani. Baiklah, selanjutnya prinsip-prinsip pengelolaan sarana dan prasarana. Yang pertama ada prinsip administrasi. Prinsip administrasi adalah kelengkapan atau instruksi yang harus dijalankan sesuai peraturan pemerintah. Yang kedua, prinsip efisien. Prinsip efisiensi adalah fasilitas organisasi harus digunakan sebaik mungkin. Yang ketiga, prinsip kejelasan tanggung jawab. Prinsip kejelasan tanggung jawab yaitu adanya pihak yang bertanggung jawab atas sarana dan prasarana yang ada di sebuah organisasi tersebut. Yang keempat, prinsip pencapaian tujuan. Prinsip pencapaian tujuan yaitu sarana dan prasarana digunakan untuk mencapai tujuan organisasi tersebut. Yang kelima, prinsip kokehesifan. Prinsip kokehesifan yaitu dengan memanfaatkan sarana dan prasarana, diharapkan proses kerja dilakukan dengan kompak. Baiklah, selanjutnya manfaat sarana dan prasarana olahraga. Yang pertama, dapat meningkatkan kualitas kesehatan dengan pemakaian alat dan tempat olahraga dengan benar.
Yang kedua, dapat meningkatkan kualitas kesehatan serta mendukung berlangsungnya perlombaan dan pertandingan. Ketiga, manfaat sarana dan prasarana merupakan akan memperoleh sebagian besar keberlangsungan dalam proses pembelajaran. Yang keempat, dapat mengacu pertumbuhan dan perkembangan siswa. Yang kelima, gerakan akan lebih mudah atau lebih sulit. Yang keenam, menarik perhatian siswa. Baiklah, selanjutnya fungsi sarana dan prasarana. Yang pertama, mempermudah proses kerja. Sarana dan prasarana berfungsi untuk mempermudah proses kegiatan supaya tujuan bersama dapat tercapai. Yang kedua, mempercepat proses kerja. Selain mempermudah, adanya sarana dan prasarana juga mempercepat proses kerja suatu organisasi atau lembaga. Yang ketiga, meningkatkan produktivitas. Produktivitas kegiatan dapat meningkat karena terbantu oleh adanya sarana dan prasarana. Yang keempat, hasilnya lebih berkualitas. Oleh karena produktivitas meningkat, hasil kerja juga lebih berkualitas karena adanya sarana dan prasarana dapat mempermudah serta mempercepat proses kerja. Yang kelima, dapat mempercepat proses pelaksanaan pekerjaan sehingga mampu menghemat waktu. Yang keenam, serta meningkatkan produktivitas baik barang maupun jasa. Yang ketujuh, hasil kerja lebih berkualitas serta terjamin, dapat lebih sederhana atau memudahkan dalam gerak para pengguna atau pelaku. Yang kedelapan, membuat ketetapan susunan stabilitas pekerja lebih terjamin. Yang kesembilan, dapat menimbulkan rasa kenyamanan bagi orang-orang yang berkepentingan dan menimbulkan rasa puas pada orang-orang yang berkepentingan yang menggunakannya. Baiklah, selanjutnya peran sarana dan prasarana olahraga dalam pembelajaran. Dalam dunia pendidikan, sarana dan prasarana sangat penting karena sebagai alat penggerak suatu pendidikan. Sarana dan prasarana pendidikan dapat berguna untuk menunjang penyelenggaraan proses belajar mengajar baik secara langsung maupun tidak langsung dalam suatu lembaga dalam rangka mencapai tujuan pendidikan. Sarana dan prasarana olahraga adalah sebagai pendukung pelaksanaan suatu kegiatan terutama dalam pengajaran olahraga. Manfaat sarana dan prasarana olahraga adalah dapat meningkatkan kualitas kesehatan dengan pemakaian alat dan tempat olahraga dengan benar. Selanjutnya, prasarana olahraga yaitu sesuatu yang bersifat menunjang pelaksanaan olahraga dalam hal berupa lapangan olahraga. Sarana olahraga yaitu sesuatu yang bersifat atau dapat dipakai sebagai alat dalam melakukan olahraga. Dalam hal ini dapat berupa bola, raket, alat pukul, simpai, guns, dan lain sebagainya. Baiklah, selanjutnya implementasi pemanfaatan sarana dan prasarana di jenjang SD, SMP, dan SMA. Pemanfaatan sarana dan prasarana adalah proses dalam pendayagunaan berbagai fasilitas sarana dan prasarana yang dapat menunjang dan memperlancar jalannya kegiatan keberlangsungan hidup baik secara langsung maupun tidak langsung. Sebagai contoh, prasarana pendidikan berarti alat tidak langsung untuk mencapai tujuan dalam pendidikan. Misalnya, lokasi, bangunan sekolah, lapangan olahraga, kantin, dan lain-lain. Contoh lain dari pengertian sarana dan prasarana yaitu mobil, bus, motor, sepeda adalah sarana transportasi darat. Adapun peran guru dalam manajemen sarana dan prasarana pendidikan sebagai pelaksana tugas pendidikan, guru juga mempunyai andil dalam perencanaan, pemanfaatan, dan pemeliharaan dan pengawasan terhadap sarana dan prasarana pendidikan, khususnya yang berhubungan dengan sarana pembelajaran, seperti lapangan sepak bola, bola, raket, net, dan lain-lain. Baiklah, selanjutnya contoh sarana olahraga. Di sini dalam PPT ada contoh sarana olahraga. Yang pertama itu bola, ada bola sepak bola, bola voli, bola basket, bola kasti, dan bola lain-lainnya. Yang kedua itu ada raket, bulu tangkis, ada raket tenis meja, dan ada net, dan ada matras. Selanjutnya yang di sampingnya contoh prasarana olahraga. Ada lapangan tenis meja, lapangan sepak bola, lapangan bulu tangkis, dan lapangan voli. Baiklah, terima kasih. Itulah hasil PPT saya yang dapat saya jelaskan. Apabila ada salah kata dalam penyebutan, saya mohon maaf.
Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.